halaman 176 Fadilatul Maktubah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salat sejukan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. Fadilatul Maktubah artinya kelebihan atau keistimewaan segala sembahyang fardu. Sembahyang fardu seharian semalaman 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam kita Syafi'i, Imam Hanafi berdambah sakalian witir. Nabi kita witir itu khusus untuk Nabi menjadi fardu. Nah umatnya cukup 5 kali, mungkin banyak lah tinggal banyak kalat mau juga tinggal mau juga. Firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Artinya bahwasanya sembahyang itu adalah diperdukan, lagi ditentukan waktunya atas segala orang yang mukmin. Tidak ada beberapa yang harus masuk waktu. Jadi yang mana terangkum di dalam sembahyang kayak bank, termasuk dalam acara sembahyang itu. Nah itu pada kawa dulu pada waktu masuk. Jadi masukkan waktu. Nah nyar bank. Bagi orang yang salisil baur atau yang senantiasa berhendes, masukkan waktu dulu hanya baudu. Bila kita nang normal sehat awak, ayo berdahulu ada. Jadi ada aturan sembahyang ada waktu-waktunya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allah Ta'ala azza wa jalla 'alal 'abad. Faman jaa bihinna wa lam yudayya minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana haqqan 'ala Allah Ta'ala ay yudkhilahul jannah wa man lam yati bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a 'adabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Artinya memfardukan Allah Azza wa Jalla, artinya mewajibkan atas hambanya 5 waktu sembahyang. Maka barang siapa mengerjakannya padahal tiada menghilangkan ia daripadanya akan suatu karena meringan-ringankan hak dengan haknya, niscaya adalah baginya hak atas Allah Ta'ala bahwa memasukkan ia ke dalam surganya. Dan barang siapa tiada mengerjakan akan sembahyang 5 waktu itu, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala yang dijanjikan. Jika menghendaki Allah Ta'ala akan menyiksa akan dia, maka disiksanya.
dan jika menghendaki akan dia memasukkan ke dalam surga, maka dimasukkannya akan dia. Jadi bila kita menggawi sembahyang itu dengan sesuai aturan yang diberikan petunjuk oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, sesuai yang mana ulama ini mengambil sampai ke Nabi. Nah, Nabi ke Jibril, Jibril Allah Ta'ala, sambungannya tanpa menghilangkan hak-hak sembahyang. Kita terkadang pada sadar bisa hilang ibadah zahirnya aja dulu, kayak rokok, bubaya tandak, bubaya bungkuk, sujud, bubaya tandak dahi, betis kan bertumpasan, hak sembahyang. Nah, apabila kita sempurna sembahyang kita, itu hak Allah Ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam surga. Tapi bila kita parai sewaktu aja belum sehari itu, apalagi paling banyak parai, nanti kandak luarnya masuk akalnya surga, neraka sarah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna salawati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rawahul Muslim. Rawah Muslim. Artinya bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu kafarat, penabus, penghapus, ya juga kafaratnya, yang menghapuskan bagi dosa yang antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu, selama ia menjauhi akan segala dosa yang besar-besar. Sembahyang zuhur, tuntung sembahyang zuhur mendapati asar. Sembahyang zuhur kita itu mengkafarati kalau kita tergawi dosa-dosa di antara zuhur dan asar. Ada kesalah pandir kah, salah kelakuan apakah, kesambet orang kah. Nah, itu pahala daripada sembahyang zuhur kita itu, gawian zuhur kita itu mengkafarat, menghapus dosa nang antara zuhur lawan asar, asar lawan maghrib pulang, maghrib lawan isya, isya sampai ke subuh. Jadi waktu-waktu nang luang itu dikafarat atau dibersihkan oleh Allah antaranya dengan nilai-nilai daripada sembahyang gitu. Tapi selama kalau menggawi dosa besar, bilanya dosa besar ada gawi, nah kada kawan itu ubat dulu kita, ubat istighfar. Nah, ubat bujur-bujur, taubatan nasuha. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati was subhi la yastati'unahuma. Artinya antara kita dan antara munafik itu, artinya antara kita orang Islam dan orang munafik, perbedaannya hadir sembahyang isya dan sembahyang subuh. Padahal mereka itu tiada kuasa hadir akan keduanya. Sama pada Islam, cuma titelnya beda. Kita Islam, bujur Islam, mulanya itu Islam dan munafik. Hanya kalau sembahyang subuh lawan sembahyang isya, kalau awak pandai harap, ya masalah sembahyang harap benar pandai. Cuma kan awaknya sembahyang. Nah, itu perbedaan antara orang muslim yang wujud-wujud muslim lawan orang muslim dari munafik. Itu bedanya ya Nabi. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Artinya barang siapa sembahyang itu tiang agama,
maka barang siapa meninggalkan akan dia, maka sungguhnya merubuhkan ia akan agama. Hadirin sapangga, as-salatu imaduddin baman aqamaha bakat aqamadin. Asalnya adanya sembahyang itu tiang agama, barang siapa mengerjakan berarti dia meninggalkan agama. Barang siapa yang meninggalkan dia merubuhkan agama. Agamanya seorang, kada orang bang dirinya, kada takait dengan orang lain. Bilanya kada tagawi sawak doa aja rugi banget lah. Nah, mangade ini paling ngalih, mangade awat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naqiyallahu wa huwa mudayyi'un lis-shalah sumaya ba'illah bi syai'in min hasanati. Artinya barang siapa mati padahal ia mensia-siakan bagi sembahyang, dianggap nyindeng yang mati, nah yakni meninggalkan niatan sembahyang, niscaya tiada menerima Allah Ta'ala akan sesuatu daripada amal kebajikannya yang lain daripada sembahyang fardu. Pemah jadi sedekah luju, haji 2 kali, umrah tiap tahun, sembahyang parai. Nah parai semua minta ada yang diterimanya. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru fihi yaumal qiyamati min amalil abdi as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat min sairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wa sairu amali. Artinya bahwa pertama-tama yang dipilih, yang dihisab kita di dalamnya pada hari kiamat daripada amal hamba Allah Ta'ala itu yaitu sembahyang. Sembahyang dulu. Marabbuka itu kubur, marabbuka wa madinuka wa man kubur lo. Nah sembahyang udah di padang mahsyar, catatan kita dibongkar di padang mahsyar. Jadi bahwa pertama-tama yang ditilik, yang dihitung atau yang dihisab di dalam pada hari kiamat daripada amal hamba Allah Ta'ala itu yaitu sembahyang. Maka jika didapat akan sempurna, niscaya diterima akan dia. Sembahyang sempurna, diterima sembahyangnya dan diterima segala amalnya. Amal yang lain taubat, sedekah, puasa sunnah, nah pangpadam diterima asal sembahyangnya diterima. Dan jika didapat akan dia kurang, artinya ada akan sempurna sembahyang tadi diterima bisa orang kurang nih, ada kali cukup ukurannya 5 kali saling malaman, nah, niscaya ditolaknya sembahyangnya. Misalnya mak zuhur dan asar parai, ini maghrib aja dalam subuh. Tawadinya maghrib, isya, subuh. Yang siang ini kautang lah, kedewe. Jadi parai siang lah. Nah kurang, ditolak ibadahnya sembahyang. Nah tak umpat yang lain, amal lain, ada yang diterimanya. Puasa sunat, sembahyang sunat nggak terima lagi, sedekah sunat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa inna Allah ya'tika lirrizqi min haitsu la yahtasib.
Artinya, hai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu, maksudnya keluarga, anak, bini, termasuk kuitan, ading, kemanakan, keluarga. Suruh olehmu ahlimu dengan sembahyang, maka bahwa Allah Ta'ala menetapkan akan dikau dengan rezeki daripada sekira-kira tiada dapat engkau usahai dan tiada dapat engkau kira. Rezeki itu misalnya datang seorang, ada dingalihi datangnya, ada tuh usahanya lebarnya kada. Hendak ada karuan sedikit aja bulan ini mah mau untung akan usaha untuk diusaha. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tarakas shalah muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, barang siapa meninggalkan sembahyang padahal dengan sengaja, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripada tanggungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kada mengakui lagi namun kita balik di badang mahsyar perlu bantuan, perlu syafaat Nabi ada di ini Nabi. Kenapa? Tapi sembahyang akan anginannya itu sembahyang. Kemudian fadilatu itmamil arkan, ini kelebihan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalus salatil maktubati kama salim mizan man awfa ustubiyah. Artinya bosanya umpama sembahyang yang fardu itu umpama neraca timbangan. Barang siapa menyempurnakan akan dia, niscaya disempurnakan baginya. Kita berusaha sembahyang supaya bujur-bujur sempurna, berusaha. Artinya jangan beberang bisa sembahyang hanya di belpara. Oh, luputnya itu kan orang parah ya bang. Nah, ya kisah dang sana sembahyang zuhur di Milanggar akhir simpang ulama sidin kuliah. Jadi orang tua masuk dia sembahyang zuhur 3 rakaat. Agur aja di kawanan apa ya biar tadi 3 rakaat sembahyang aja cangang nyeritin baran ditimbuk nang ditabur masih sembahyang aku ini sarakaat neneknya aduh apa sih nang ditimbuk loh ngajin sembahyang salah tabur kalinya. Jadi sedapat mungkin kita berusaha supaya rukun marukun ini sempurna. Jangan berbeda aja sembahyang, bejaan berang jangan. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ardh. Artinya bahwasanya 2 orang laki-laki daripada umatku, ujar Nabi, sesungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang. Jadi sembahyang timbai. Padahal ruku keduanya dan sujud keduanya itu satu, sama. Nang sekong ini sujudnya, nang sekong gitu juga, sempurna, sama. Dan bahwasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu barang yang antara langit dan bumi. Perbedaan nilai derajat sembahyang berdua ini, perbedaannya sama lawan langit dan bumi.
Saikum harap benar, saikum kada heret. Padahal sama bentuk rokoknya, sujudnya sama, bacaan sama. Nah, cuma beda nilai dari Allah Ta'ala. Kalau jadi Imam Ghazali dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu Ta'ala telah mengisyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khusyuk di dalam sembahyang itu melebihkan akan martabat itu, dan sembahyang yang kurang itu sebab tiada di dalamnya itu khusyuk. Allahu Akbar, hati terabang mana-mana melayang menung bacaan. Nah, ini orang bila Allahu Akbar di hati itu aku sembahyang karena Allah Ta'ala, gena di situ pada mana-mana hati baca wajah itu diiringi dengan wajah itu di dalam hati, baca Fatihah dalam hati, Fatihah dibaca untuk dilihat maknanya, maksud tujuan bacaan, paham? Itu orang masuk. Semua ulama kita, ulama fikih khusyuk di dalam sembahyang itu cukup di waktu takbiratul ihram. Allah cukup di situ. Tapi kalau ulama tasawuf nang kita bacaan ini mulai Allahu Akbar sampai salam harus khusyuk. Khusyuk ini banyak orang mengartikan ada nang gena sembahyang ngantuk gena bacaan gede. Nah, bagaimana awak anggota gena babajaan di mundong, babajaan di hatinya belum Tuhan, maksud yang dibaca ada dalam hati, dan tiap rukun ingat deh Allahu Akbar, nelpon deh berdiri baca Fatihah, rukun ingat. Nah rukun, nah itu tidak kita sadar bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tentang bihangnya itu di dalamnya diingin tahun itu tentang apa, ingat tentang kada gitu masalah. Nah itu kalau kita sembahyang nang khusyuk mulai takbir sampai salam itu ingat bahwa kita sembahyang. Ini sembahyang ada nang bacaan ada karuan dari sembahyang dengan tingkah laku gitu. Jadi perbedaan antara orang sembahyang nang di langit andaknya derajatnya lawan derajatnya orang nang di bawah itu khusyuk. Kita ulama fikih khusyuk cukup andaknya di waktu takbiratul ihram. Bukan ulama sufi khusyuk itu menjadi rukun. Sebagai mendapat nilai lebih. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aswa'un nas syariqatun man syarika fi salatihi. Artinya yang terlebih jahat manusia yang mencuri itu yaitu seorang yang mencuri daripada sembahyangnya, menyuntan di dalam sembahyang. Ini paling lebih baik. Fatihah dalam hati meja. Pokoknya semua rukun dalam hati. Dimuntong pray gena timur rukuk. Ya tidak. Sujud 2 kali tahiyat. Salam dalam hati juga ada bunyi. Itu tuh masuk menyuntan. Ini angkat tangan nangnya yang bergerak. Rukuk. Langsung rukuk. Tidak, ada di bacaan ada kita masuk menyuntan juga orang yang juga dalam sembahyang. Aturannya ada rukun qauli dibaca Allahu Akbar qauli, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin qauli, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu sampai habis qauli, assalamualaikum qauli, hilang qauli.
tinggal fi'li lawan kalbi. Rukun perbuatan lawan rukun hati. Menyuntan sarukun menyuntan. Yakni orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada yang mengerjakan yang ditegahkan di dalam sembahyang seperti yang makruh dan yang haram, maka itu seperti mencuri pada pihak ditegahkan akan dia. Nang makruh ini sembahyang berak, bila 3 kali bergerak lebih membeta nggak ada apa-apa bergerak, makruh. Nang haram bila tagawi betul sembiang bedehem bedehem betul boleh bedehem waktu nang baca Fatihah boleh. Orang lain pada itu kada boleh. Hendak membaca tahiyat ada di suara, ada di timbul. Nah lalu kita bedehem hanya timbul, boleh. Serat sini bedehem. Nah, bacaan at-tahiyat keluar suara boleh. Atau kata membaca Fatihah kesanggak ada lagi bunyi. Maka ngaran rukun kaul ini wajib mendengar. Fatihah itu kita wajib mendengar. Bacaan Fatihah kita timbul kalau ada bunyi. Nah, boleh kita berdehem supaya lantas suara keluar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhaful ladzi yuhawwilu wajhahu bis shalah ay yuhawwilallahu wajhahu wajhal himar." Artinya, adakah tiada takut seorang yang memalingkan ia akan mukanya di dalam sembahyang itu, bahwa merubahkan Allah Ta'ala akan mukanya itu seperti muka himar. Himarnya harus pada kuda biar misalnya melihat banget. Nah jadi kita beli sembahyang ini jangan mata lingas. Nah kayak bencang kayak kanakan menyirit pun jangan. Kalau orang yang khusyuk di dalam sembahyang ada di higa ini ada tahu siapa yang datang kan tahu. Nah di kiri ada tahu, belakang ada tahu. Tadi menjawab perhatian orang. Nah sembahyang ini sama segitan tahu orang. Si Anjing Jo situ mata lah menyirit aja. Sama segitan tahu. Nah kemudian fadilatul jamaah, kelebihan sembahyang berjamaah. Setelah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sadrana waghfir dhunubana wastur qulubana wa lakina fa'alna wa la ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.